Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam untuk kita semuanya. Yang terhormat, Bapak dan Ibu dosen pembimbing, dan yang paling saya banggakan, rekan-rekan mahasiswa, calon-calon pemimpin masa depan di era digital. Izinkan saya memulai dengan sebuah pertanyaan jujur. Siapa di antara Anda yang merasa lebih mudah memahami ujian akhir yang sulit daripada harus maju ke depan kelas untuk presentasi? Silakan angkat tangannya, tidak perlu malu. Saya melihat banyak tangan yang terangkat dan percayalah Anda tidak sendirian. Faktanya, ketakutan berbicara di depan umum atau yang dikenal dengan glossophobia adalah salah satu ketakutan terbesar manusia, bahkan mengalahkan ketakutan akan ketinggian atau gelap. Menurut data statistik global, sekitar 75% populasi mengalami ketakutan berbicara di depan umum. Itu berarti 3 dari 4 orang di ruangan ini mungkin pernah atau sedang merasakan kecemasan itu. Ini adalah ketakutan yang universal, teman-teman. Namun, kita tidak berkumpul di sini untuk membahas rasa takut. Kita di sini untuk membahas peluang karir yang tersembunyi di balik rasa takut itu. Tujuan kita hari ini sederhana. Yang pertama, kita akan melihat betapa krusialnya keterampilan ini bagi karir Anda, khususnya di bidang profesional, seperti bidang bisnis, IT, dan komunikasi. Yang kedua, kita akan mengupas tuntas tips dan trik yang benar-benar praktis untuk mengubah kecemasan menjadi energi yang positif. Dan yang terpenting, saya akan memotivasi Anda untuk mulai berlatih hari ini juga demi kesuksesan karir yang menanti di depan mata. Mari kita hadapi raksasa kecemasan ini dan jadikan ia tangga menuju kesuksesan karir di era digital. Rekan-rekan mahasiswa yang luar biasa, Anda sebentar lagi akan lulus dan memasuki dunia kerja. Dunia kerja menuntut lebih dari yang sekedar IPK tinggi. Ia menuntut kemampuan untuk menjual ide, membela proyek, dan memimpin rapat. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi secara efektif memiliki biaya yang sangat nyata pada karir Anda. Perhatikan data ini baik-baik. 60% HRD dan pemilik perusahaan menganggap keterampilan public speaking sebagai kemampuan yang wajib dimiliki di tempat kerja. Ini bukan lagi nilai tambah. Ini sudah masuk dalam persyaratan dasar. Kurangnya keterampilan ini dapat mengurangi potensi gaji Anda hingga 10%. Angka 10% itu bisa berarti perbedaan antara gaji yang cukup dan gaji yang nyaman, hanya karena Anda menghindari panggung. Kecemasan berbicara di depan umum seringkali mencegah kita untuk mengambil kesempatan untuk presentasi, wawancara, atau bahkan sekedar menyuarakan ide brilian kita di ruang rapat. Padahal, kesempatan itulah yang dilihat oleh atasan dan HRD sebagai indikator potensi kepemimpinan. Jadi, bagaimana kita mengendalikan kecemasan itu? Ini bukan tentang menghilangkannya 100%, tetapi tentang mengarahkannya. Berikut adalah tips praktis yang bisa Anda terapkan segera. Tips yang pertama, pre-game ritual. Dan kekuatan 10 menit pertama, kecemasan paling tinggi menjadi tepat sebelum Anda maju. Manfaatkan waktu ini dengan ritual sederhana. Yang pertama, pernafasan diafragma. Ambil nafas 4 detik, tahan 4 detik, hembuskan 4 detik, jeda 4 detik. Lakukan 3-4 kali ini secara fisik menenangkan sistem saraf Anda. Kenali 10 menit kritis. Anda hanya perlu bertahan 10 menit pertama. Setelah 10 menit, tubuh dan otak Anda akan beradaptasi dan kecemasan akan menurun drastis. Fokuskan semua energi pada pembuka yang kuat, sisanya akan mengikuti. Tips yang kedua, reframing rasa gugup menjadi rasa gembira. Secara fisiologis, rasa gugup dan rasa gembira memicu respon tubuh yang sangat mirip. Jantung berdebar, nafas cepat. Perbedaannya hanya pada cara kita melabelinya. Jangan berkata saya gugup dan takut gagal. Ubah menjadi saya bersemangat, saya punya pesan penting untuk disampaikan. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang mengubah rasa gugup menjadi rasa bersemangat tampil lebih baik dan terasa lebih percaya diri. Menguasai pembuka bukan mengingat kata per kata.
Jangan pernah mencoba menghafal seluruh naskah. Hal ini justru meningkatkan resiko blank dan lupa. Hafalkan 3 poin kunci: pembuka yang kuat, kalimat transisi antar segmen, dan penutup. Sisanya, biarkan mengalir secara alami. Berpedoman pada poin-poin utama Anda. Latihan visualisasi, tutup mata Anda dan bayangkan Anda sukses menyajikan pidato itu. Rasakan sorakan, bukan kegelapan. Otak Anda sulit membedakan antara visualisasi intensif dan pengalaman nyata. Sekarang, mari kita lihat masa depan. Mengapa semua kerja keras ini layak Anda lakukan? Karena keterampilan public speaking adalah investasi karir paling menguntungkan yang bisa Anda lakukan saat ini. Sebanyak 73% orang percaya bahwa investasi waktu untuk mengasah public speaking akan membuat karir mereka lebih sukses dan berkembang. Bayangkan jika Anda, calon lulusan di bidang IT atau bisnis, sama-sama cerdas dengan rekan Anda. Namun, hanya Anda yang mampu mempresentasikan proposal bisnis Anda dengan jelas, lugas, dan meyakinkan. Sementara rekan Anda gugup dan tersendat. Siapa yang akan mendapatkan promosi? Siapa yang akan memimpin proyek? Jawabannya jelas, itu Anda. Karena Anda berani berbicara. Latihan public speaking adalah latihan keberanian. Keberanian itu adalah mata uang karir yang tak ternilai harganya di era digital. Rekan-rekan mahasiswa, kita sudah membahas bahwa kecemasan adalah hal yang wajar. Bahkan dialami 75% orang. Kita juga melihat fakta bahwa karir Anda bisa terhambat bahkan secara finansial jika Anda membiarkan kecemasan itu menang. Jadi jangan biarkan kecemasan menguasai diri kita. Kunci dari semua ini bukanlah bakat, melainkan latihan yang disengaja. Anda sudah memiliki semua data pendukung, semua persiapan teknis, dan semua kecerdasan akademis yang dibutuhkan. Satu-satunya hal yang memisahkan Anda dari karir impian Anda adalah keberanian untuk bangkit, berdiri, dan berbicara. Saya ingin menutup dengan sebuah tantangan. Jangan tunggu momen presentasi besar atau wawancara kerja yang menentukan. Mulailah dari yang kecil. Malam ini, ambil jeda. Bicaralah di depan cermin selama 5 menit tentang film atau buku favorit Anda. Besok, ajukan 1 pertanyaan di kelas atau rapat organisasi Anda. Minggu depan, tawarkan diri untuk memimpin diskusi kelompok. Setiap kali Anda bicara, Anda sedang membangun otot keberanian Anda. Setiap kata yang Anda ucapkan adalah investasi yang akan kembali dalam bentuk promosi, gaji yang lebih baik, dan peluang karir yang lebih cerah. Jadilah bagian dari 73% orang yang percaya pada kekuatan pengembangan diri. Jangan biarkan kecemasan 75% menguasai masa depan Anda. Terima kasih atas perhatian Anda. Mari kita tinggalkan ruangan ini dengan komitmen baru. Public speaking bukan lagi ketakutan, melainkan kunci sukses karir di era digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.